Halo, saya Ferry. Melanjutkan dari video saya yang sebelumnya, yaitu pengenalan Bootlegnator. Sekarang di video ini saya akan sedikit memperkenalkan beberapa penambahan fitur baru. Salah satunya adalah form generator, lalu tabel generator, dan autentikasi yang sempat ditanyain juga sebelumnya. Tapi karena di sini belum sepenuhnya terimplementasikan, baru terinstall saja. Jadi untuk rilisnya saya kasih label atau flag rilis kandidat itu 1.0.2-RC1 rilis kandidat 1. Jadi belum saya full rilis karena implementasinya belum semua. Tapi setidaknya dia sudah siap dipakai, dan ya mungkin akan ada sedikit error, tapi nggak masalah karena ini RC. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di sini saya membutuhkan PHP minimal yaitu 5.3 atau lebih baru lebih baik, Composer, dan Node.js. Yang utama adalah Node.js dan Composer. Karena untuk Composer di sini untuk build tool yaitu PHP unit dan DB unit, dan Node.js adalah digunakan untuk Grunt dan Power. Kalau Anda mungkin kurang familiar dengan itu, Anda bisa klik link di sini dan kunjungi gruntjs.com, klik Getting Started. Nah, untuk cara instalasinya ada di sini. npm install -g grunt-cli. -g di sini digunakan untuk instalasi secara global. Lalu untuk Power, tab, scroll ke bawah, instalasi Power, npm install -g power, juga install secara global. Ini saya rekomendasikan. Jadi sebelum Anda menginstal Bootlegnator, install dulu dependensinya, jadi semuanya akan berjalan lebih mudah. Oke, lanjut ke proses instalasi. Seperti yang sebelumnya, mungkin saya masuk ke terminal, saya bersihkan dulu. Oke, di sini saya buat directory Bootlegnator, lalu saya masuk dalamnya, saya tulis perintah composer create project /bootlegnator spasi titik di sini karena kita ada di dalam folder directory yang akan kita install. Kalau misalkan Anda belum membuat directory, Anda bisa tuliskan nama direktorinya apa. Kalau tidak, berarti titik spasi. Nah, karena di sini saya merilisnya dengan minor release atau belum full release lah, masih RC. Jadi di belakang parameter directory ini Anda perlu tambahkan version numbernya 2-RC1 untuk instalasi. Kalau misalkan di sini saya udah full release ke 1.0.2, Anda tidak perlu menambahkan version numbernya, cukup sampai titik aja, lalu tekan enter dan semua akan terinstall. Setelah ini kita tekan enter. Nah, di sini proses instalasi mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama dari video yang sebelumnya, karena dependensi yang saya gunakan di versi ini juga sedikit lebih banyak. Mungkin karena versinya lebih baru, jadi dependensinya juga mungkin lebih banyak. Di samping itu, untuk utamanya untuk development tool, jadi automasi untuk file CSS, LESS, lalu JavaScript dan PHP, jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi ya seperti itulah. Oke, berhubung ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, ya karena juga bandwidth saya juga nggak terlalu besar, di video ini akan saya pause, saya lanjutkan nanti setelah proses instalasinya selesai. Oke, instalasi sudah selesai. Sekarang tinggal konfigurasi, terutama untuk database-nya. Untuk konfigurasi database, clear dulu. Kita ada direktorinya, lalu kita buka pakai editor. Anda bisa buka pakai editor kesayangan Anda. Di sini saya menggunakan Sublime. Oke, di direktori ini
untuk konfigurasi database-nya masih default seperti konfigurasi database di CodeIgniter, yaitu pada folder application, config, database, scroll ke bawah. Lalu untuk konfigurasinya dengan hostname yaitu localhost, username-nya yaitu root, passwordnya adalah password, dan database-nya apa ya, CodeIgniter mungkin. Lalu database prefix CodeIgniter. Nah, saya save dulu. Setelah semua konfigurasinya sudah diatur, sekarang tinggal kita buat database. Karena di sini saya juga belum punya database dengan nama CodeIgniter, CodeIgniter. Jadi saya kembali ke terminal, saya masuk ke MySQL, password, lalu create database CodeIgniter. Oke, database sudah dibuat. Exit. Setelah database sudah dibuat, kita jalankan. Semuanya sudah siap karena di sini saya menggunakan migration. Jadi untuk proses instalasinya juga bisa lebih cepat, asal database-nya sudah diatur terlebih dahulu. Untuk menjalankan aplikasinya, Anda bisa jalankan dengan perintah grun, lalu tekan enter. Setelah grun dijalankan, dia akan otomatis buka browser dengan alamat 127.0.0.1 dengan port 8086. Untuk default tampilan masih menggunakan default tampilan Bootstrap, belum saya edit, belum saya tambahi apa-apa. Dengan di sini saya ada penambahan yaitu 1, 2 tombol login dan register untuk sampel, walaupun sampel ini sudah bekerja. Jadi kita cek. Saya buka tab baru. Saya login ke MySQL lagi. Password, use CodeIgniter, show tables. Jadi begitu konfigurasi sudah diatur, lalu kita jalankan perintah grun yang ada di sini. Dia akan otomatis membuat tabel dengan basis yaitu migration yang ada di sini. Jadi prosesnya juga bisa dibilang lebih mudah. Oke, untuk konfigurasinya seperti itu. Seperti yang sebelumnya juga sudah saya tegaskan, yaitu di sini saya menekankan pada build automasi. Apa itu build automasi? Build automation atau build automasi, terserah Anda menyebutnya apa. Jadi setiap kali Anda ngedit, jika Anda menjalankan perintah grun di sini, setiap kali Anda ngedit file yang ada di project, dia akan otomatis reload ketika file itu sudah di save. Jadi contoh, saya di sini mau ngedit file, oh ya, ini di form login. Saya buka aplikasi, controller, lalu out. Saya ingin sidebarnya, di scroll ke bawah, mungkin saya ganti label dari password ke kata kunci, mungkin save. Loh, kenapa nggak nge-reload? Nah, di sini masih kurang satu lagi, yaitu enable live reload. Jadi saya sarankan Anda install ini. Live reload tersedia di Chrome juga, Mozilla juga ada, versi untuk Mozilla juga ada. Untuk versi officialnya Anda bisa kunjungi livereload.com untuk mendapatkan binary yang asli. Tersedia untuk Mac, Windows, dan Linux. Tapi di sini saya lebih tertarik untuk instalasi dalam bentuk ekstensi, jadi nggak terlalu ribet. Saya enable dulu live reloadnya, lalu saya edit lagi, saya save aja. Begitu file di save, dia akan otomatis reload
dengan kata kunci, sudah diganti sebagai kata kunci. Dan di sini tidak hanya save lalu reload, tapi juga dia akan melakukan testing. Jadi PHP lin dia berfungsi sebagai untuk ngecek apakah ada error atau tidak. PHP unit dia sebagai unit testingnya. Jadi untuk yang bagian sini saya exit dulu. Panelnya saya perkecil biar mungkin lebih jelas. Nah, seperti ini mungkin. Nah, jadi setiap kali saya edit, misalkan apa ya, username, kata kunci, kata kunci saya kembalikan lagi ke password, misalkan password, saya save. Nah, dia akan melakukan testing dan linting terutama. Setelah semuanya selesai, dia akan reload halaman. Dan ini tidak hanya untuk PHP, tapi juga untuk misalkan JavaScript, ada di folder asset, JS, lalu script misalkan. Di sini saya ada kelas baka, saya ganti ke boot mungkin, saya save. Nah, dia untuk JavaScript dia akan menjalankan perintah JSHint dan JSCS. Untuk PHP dia akan menggunakan perintah PHP lin dan PHP unit. Yang terakhir adalah untuk file less, karena di sini saya menggunakan default less, tidak CSS. CSS digunakan untuk deploymentnya aja. Untuk development saya menggunakan less. Misalkan saya edit di main.less, saya ganti misalkan body, mungkin body saya kasih background apa ya, red, lalu saya save. Nah, dia akan otomatis reload. Nah, untuk less dia akan compile. Pertama dia akan menghapus dulu file yang ada di folder asset.css, lalu dia akan compile file less-nya atau prefix ini untuk browser spesifik, seperti mungkin box shadow, lalu apa lagi ya, rounded border radius dan lain sebagainya. Seperti itu, dia butuh browser spesifik properties. Jadi ada auto prefix, css.com ini untuk mengurutkan, css.lin ngecek kodenya apakah ada yang error atau enggak, css.min untuk minify. Jadi secara otomatis dia akan generate yang ada di sini. Coba saya edit lagi. Jadi misalkan saya ganti background red ke blue, itu saya save, dia akan hilang, dia akan ganti ke blue dan otomatis reload. Jadi di sini saya mau fokuskan agar biasanya kan kita edit di editor, lalu save, kita buka lagi browser, kita reload lagi. Jadi, mungkin akan sedikit makan waktu. Jadi kalau misalkan seperti ini kan Anda bisa fokus ke editor aja, browser dia bisa kerja sendiri, seperti itu. Dan untuk test unit saya posisinya ada di application test. Anda bisa menambahkan mungkin di sini tes backend, ini untuk backendnya. Jadi misalkan nanti ada tes untuk JavaScript-nya juga akan saya tempatkan di sini, front end tentunya. Di sini sementara untuk backend dulu, untuk tes unit dari PHP-nya. Nah, selain dari automation tadi, Anda juga bisa build secara keseluruhan langsung. Jadi misalkan di sini aku cancel dulu, clear. Aku perbesar mungkin sedikit. Untuk build automationnya tadi sudah saya sebutkan dengan perintah grant. Begitu tekan enter, dia akan otomatis membuka tab baru di browser dengan alamat ini. Nah, untuk full build-nya Anda bisa jalankan dengan perintah grant build, enter.
Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi satu per satu tes dijalankan, kalau yang ini keseluruhan. Jadi begitu jalankan perintah grant build, dia akan linting PHP, PHP backend, PHP testnya, dicek apakah ada code yang error, lalu menjalankan unit testingnya menggunakan PHP unit versi 4.10. Lalu setelah PHP-nya selesai, dia akan membersihkan file CSS yang lama, compile dari les yang baru atau prefix, ngurutin, linting, minify, kasih banner biar keren, lalu bersihin front script atau di sini JavaScript buildnya JS ini, concat ini untuk gabungin dua file jadi satu atau bisa dibilang minify, bukan minify sih ya, gabungin. Kalau minify itu pakai Uglify ini untuk minify, JSHint untuk ngecek apakah ada code yang error, JSCS untuk standarisasi JavaScript. Jadi misalkan ada bentuk penulisan yang salah atau apa, di sini aku hampir sebagian besar test case yang ada di sini, build case yang ada di sini sama mengikuti build case yang dari Twitter Bootstrap. Jadi kalau yang mungkin sudah terbiasa build case pakai Twitter grand build pakai Twitter Bootstrap, mungkin akan terbiasa. Execution time, ada kesimpulannya di sini. Oke, mungkin itu untuk automationnya yang saya maksud di video sebelumnya. Nah, untuk pengenalan folder struktur kurang lebihnya hampir sama sebenarnya seperti basic aplikasi coordinator defaultnya, yaitu application. Cuman di sini saya sedikit rearrange untuk log sama case dan migration juga saya taruh di folder storage biar lebih rapi aja, nggak terlalu banyak folder kosong. Lalu untuk folder error saya taruh di view, karena error tampilannya, jadi saya rasa nggak buruk lah kalau ditaruh di view. Lalu untuk tampilannya bisa aku bilang template, tapi ini base layout aja, ada di folder layout, termasuk yaitu header, yaitu cuma headernya aja, lalu footernya aja, dan main adalah konten utamanya. Nah, untuk yang tampil di controller, yang dipanggil di controller seperti out misalkan, di sini ada load dim out, dia ada di root directory dari view out. Nah, jadi agar lebih simple, juga nggak terlalu banyak loading view, aku persimpel seperti tadi. Oke, untuk direktori struktur mungkin itu sedikit modifikasiku dari basic CI nya. Lalu form generator, untuk form generator seperti yang Anda lihat di out controller ini, saya ada deklarasi yaitu field, 3 buah field. Pertama adalah field username dengan tipe text, lalu field password dengan tipe password, field remember dengan tipe checkbox. Nah, ini Anda bisa lihat di sini, username, password, checkbox. Itu untuk field. Di sini saya juga sudah menggunakan captcha, tapi menggunakan settingan kalau misalkan loginnya lebih dari 5 kali, dia captcha-nya baru akan muncul. Untuk melihat itu Anda bisa, sebentar, ini belum aku nyalain, grant, buka tab baru, biru, aku ganti dulu birunya, save. Lalu di bawah ada captcha. Untuk melihat captcha-nya kita komen dulu, save, kita masuk ke login. Nah, ini dia. Di sini captcha saya menggunakan cool captcha, jadi untuk simpelnya Anda bisa kunjungi. Nah, untuk penggunaannya, informasi lebih lanjut tentang cool captcha Anda bisa lihat di sini.
atau Anda juga bisa menggunakan reCAPTCHA, tapi Anda harus memiliki private key dan public key-nya dulu untuk menggunakannya. Dan untuk field di sini ada name untuk nama, type untuk tipenya apa, teks, password, checkbox atau captcha. Lalu terakhir ketiga label, yaitu di sini labelnya apa, password. Misalkan saya ganti ke kata kunci, save, dia akan reload dan ganti kata kunci. Ya, jangan komen dulu nih captcha-nya biar nggak ganggu. Lalu yang terakhir ada validation. Untuk validation saya menggunakan basic validation dari form validation dari CodeIgniter. Jadi untuk deklarasinya sama, misalkan required, numeric, greater than, ya mungkin seperti itu. Sama untuk penggunaannya seperti form validation di CI, jadi nggak perlu tulis ulang terus, cukup satu kali deklarasi dan semua berjalan. Setelah field, di bawah ada button. Untuk menu buttonnya di sini salah dengan label yaitu login. Misalkan saya ganti ke masuk, save, otomatis reload, dia ganti ke masuk. Lalu di bawah ada forgot atau lupa login, ganti kelalen dan lain sebagainya. Nah, setelah deklarasi untuk field dan button selesai, tinggallah untuk initialize formnya. Itu di sini saya pas ke variable form dengan memanggil bForm initialize dengan option array. Pertama yaitu nama form, login, actionnya current URL, fieldnya dari field yang ada di atas, is form yaitu horizontal form. Ini settingan default dari Twitter Bootstrap, Bootstrap 3 kalau nggak salah. Ini saya false karena default yaitu true. Kalau ini saya kasih true, dia tampilannya akan seperti ini. Saya kasih false saja, nggak cocok juga soalnya. Lalu hidden, kalau Anda membutuhkan nilai hidden dari form. Extras, kalau ada extras atribut tambahan, misalnya ya di sini auto complete off atau mungkin on submit sama dengan run JavaScript seperti itu. Lalu di paling bawah ada button dengan menggunakan nilai dari deklarasi button yang ada di atas. Nah, setelah form diinitialize, di bawah ada validate submission, dia akan memvalidasi sesuai dengan validation yang Anda sebutkan di sini. Required. Jadi kalau misalkan di sini kosong, saya klik masuk. Username field is required. Semua masih basic default dari CI CodeIgniter. Nah, kalau validasinya bisa terlewati, alias misalkan username di sini udah diisi, kata kuncinya juga udah diisi, semua nilai yang ada di form yang ada di atas akan disimpan di input dengan output bentuk array dengan key. Di sini ada key yaitu username, password, dan remember. Key di sini tergantung dari key apa yang Anda name, tergantung dari name field Anda. Misalkan di field 1 dengan name username, name-nya password, name-nya remember, dia akan berubah menjadi output key-nya username, password, dan remember. Dia dipassing ke bout login. Kalau misalkan loginnya true, dia akan outputnya foto. Kalau false, dia akan tetap di current URL. Taruh di variable goto, dia di redirect. Jadi mau redirect kemana, dia tinggal ngelihat output dari sini. Nah, setiap ada error message, dia akan dipassing di ke get message, lalu taruh di flash data. Nah, ini untuk validasinya. Jadi kalau misalkan form tersebut belum divalidasi atau belum disubmit atau semacamnya, dia akan lanjut ke kode di bawahnya, yaitu ke panel body form generate. Dia akan generate form. Nah, generatornya akan seperti ini.
Oke, di sini out controller, di sini kita load theme yaitu out. Kita lihat di sini, jadi tinggal echo aja, nggak perlu nulis ulang bentuk form atau apa, cukup deklarasiin semuanya di controller, form generate, dan di view tinggal echo, selesai. Itu untuk form generator. Untuk tabel generator sudah saya pasang, sudah ada, tapi belum saya implementasikan, belum ada contohnya. Mungkin bisa Anda coba nanti di Ferrari, di Grider Anda bisa coba di sini. Oke, itu untuk pengenalan automationnya. Untuk apa namanya, form generatornya. Untuk lebih lanjutnya mungkin Anda bisa coba install, lalu pelajari. Misalkan Anda menemukan error, bug, atau lain sebagainya, Anda bisa post issue ke GitHub repo di github.com/veryartian/boot-igniter. Post issue di sini, kita selesaiin bareng-bareng. Atau misalkan Anda ada unek-unek, bisa komentar di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja. Terima kasih sudah nonton. Dah.